selamat malam. Perkenalkan, nama saya Santi Tamara Hutapea dengan NIM 0120210023. Baik, di sini adanya saya akan menjelaskan penjelasan sindrom stres pernapasan akut atau yang disebut ARDS. ARDS dapat terjadi dalam latar belakang klinis yang luar dan merupakan diagnosis klinis primer. Hal ini menyebabkan penggunaan sejumlah definisi oleh klinis maupun penelitian. Namun sejak tahun 1990 pada American Europa Conference Committee merekomendasikan definisi baru ARDS atau ALI sebagai sindrom inflamasi dan peningkatan permeabilitas yang berhubungan dengan sekumpulan kelainan klinis radiologis dan fisiologis, yaitu adanya infiltrate paru dan gangguan oksigenasi dengan latar belakang onset akut gagal napas 2,6,9. Meskipun sindrom ini dikenal dengan banyak nama lainnya, yang disebut Spirit lung, shock lung, adult hyaline membrane disease, stiff lung syndrome, post-traumatic, pulmonal insufficiency, ventilator lung dan pumlung, aspiration pneumonia, dan congestive atelectasis. Namun istilah ARDS lebih banyak diterima. Adapun etiologinya, ARDS terjadi jika paru-paru terkena cedera baik secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai proses. Misalnya pada bayi berbeda dengan dewasa, di mana penyebab pada bayi berhubungan erat dengan imaturitas, sedang pada dewasa menyertai penyakit yang berat, misalnya trauma, emboli lemak, pneumonia karena aspirasi atau virus, sepsis, gagal ginjal akut, polusi atau intoksikasi gas yang berat, serta operasi jantung terbuka. Dari sumber yang lain dikatakan bahwa ARDS ini merupakan suatu kegawatan yang disebabkan oleh berbagai proses yang akut baik secara langsung maupun tidak langsung mencederai paru, misalnya spesies infeksi primer virus atau bakteri, aspirasi isi lambung, trauma dada secara langsung, shock yang berkepanjangan, luka bakar, emboli lemak, near drowning, transfusi darah masif, kardiopulmonari bypass, keracunan oksigen, pankreatitis hemoragik akut, terhirup asap atau gas beracun dan akibat overdosis beberapa macam obat seperti narkotik, sebagainya, obat-obatan sedatif atau aspirin atau jarang. Secara klinis faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya ARDS dapat diklasifikasikan dalam kedua kelompok, yaitu secara langsung direct dan tidak langsung atau indirect. Adapun patofisiologinya, akibat injury pada endotel kapiler paru akan terjadi kebocoran cairan kapiler yang kaya protein dan mengakibatkan gangguan pada surfaktan, mengakibatkan sebab interstisial dan alveolarnya. Selanjutnya, dinding alveoli menjadi lebih tebal karena dinding sel alveoli yang sudah rusak, yaitu sel-sel alveoli tipe 1 diganti oleh sel kuboid microvilus tipe 2. Adapun manifestasi kliniknya, gejala klinik awal ARDS atau ALI mungkin bervariasi tergantung proses penyakit dasar penderita dan juga kondisi secara umum dari penderita. Penegakan diagnosis ARDS tergantung juga dari amnesia klinik yang tepat. Gambaran primer dari ARDS meliputi pirau intrapulmoner yang nyatanya dengan hipoksemia, berkurangnya daya kembang atau compliance, paru-paru yang progresif dan dispnea atau dalam dangkal, dan tachypnea yang berat akibat hipoksemia dan bertambahnya kerja pernapasan sekunder terhadap penurunan daya kembang paru. Ada tahap pertama, yaitu cedera dan resusitasi. Pada tahap ini terjadi injury yang berat ditandai dengan gangguan metabolisme dan perfusi jaringan. Yang kedua adalah tahap kedua, respiratory distress subklinik. Hiperventilasi terus berlangsung atau sedikit lebih meningkat lagi.